pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. PT PLN meresmikan sebanyak 21 unit Green Hydrogen Plant tersebar di seluruh Indonesia di pembangkit listrik tenaga gas uap Tanjung Priok, Jakarta. Upaya ini membuat PLN menjadi perusahaan yang memiliki Green Hydrogen Plant terbesar di Asia Tenggara, serta sebagai upaya pemerintah mencapai net zero emission. PT PLN meresmikan 21 unit Green Hydrogen Plant tersebar di seluruh Indonesia yang mampu memproduksi 199 ton hidrogen hijau per tahun. Peresmian tersebut dilakukan di pembangkit listrik tenaga gas uap Tanjung Priok, Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, Green Hydrogen Plant merupakan langkah strategis PLN untuk membangun rantai pasok green hydrogen pertama di Indonesia. Inisiatif hijau tersebut diharapkan mampu mengakselerasi transisi energi dan mencapai net zero emission pada 2060. Nah, tentu saja dalam rangka mencapai net zero emission, kita akan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah menggunakan transportasi yang berbasis pada hidrogen. Green Hydrogen Plant diproduksi dengan menggunakan sumber dari pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di area pembangkit. Selain dihasilkan dari PLTS yang terpasang hidrogen hijau, ini juga menggunakan Renewable Energy Certificate yang berasal dari beberapa pembangkit energi baru terbarukan di Indonesia. PLN menargetkan dengan 21 unit Green Hydrogen Plant tersebut untuk mampu memproduksi hampir 200 ton per tahun dari sebelumnya hanya 51 ton hidrogen per tahun. Hasil produksi Green Hydrogen tersebut sebanyak 75 ton per tahun digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit. Sementara 124 ton lainnya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, salah satunya untuk kendaraan. Green Hydrogen Production ini luar biasa. Nah, kalau dulu kapasitasnya 51 ton, dengan yang bisa excess capacity sekitar 41 sampai 43 ton, kita bisa meningkatkan menjadi 191 ton dengan ada yang bisa excess capacity 124 ton. Artinya tadinya hanya 150 mobil hydrogen bisa meningkat menjadi 424, plus lagi untuk kita semuanya. Pemirsa, untuk memberikan hak yang sama dalam menjamin diseminasi informasi kepada masyarakat penyandang disabilitas, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan fitur disabilitas pada laman web kominfo.id serta ruang virtual Metaverse Kominfo yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan fitur disabilitas pada laman web kominfo.id dan ruang virtual Metaverse Kominfo di Gedung Kominfo Jakarta Pusat Selasa 21 November 2023. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nizar Patria dalam sambutannya menyampaikan, upaya ini dilakukan untuk menjamin diseminasi informasi dan hak aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas, baik itu tunanetra, tunarungu, disabilitas motorik hingga disabilitas mental. Pada laman web kominfo.id, penyandang disabilitas netra dapat menerima informasi melalui konten digital yang dapat terbaca dan tersuarakan, melalui screen reader atau menyesuaikan tampilan layar untuk penyandang disabilitas rungu, melalui 3D animasi yang menerjemahkan teks ke dalam bentuk gerakan bahasa isyarat. Bagi penyandang disabilitas motorik melalui konten digital yang mudah dinavigasi dengan menjalankan animasi dan beberapa tooltips untuk penyandang disabilitas mental dan intelektual, dibantu dengan alternatif konten yang singkat dan mudah dipahami. Jadi saya kira Kominfo sudah melakukan langkah yang benar dengan memberikan satu ikon di website kita kominfo.go.id ya, di mana situ ada button disabilitas. Boleh nanti coba dilihat ya. Kalau kita klik itu ada semacam assistive touch untuk bisa membantu mereka yang membutuhkan bantuan-bantuan khusus untuk bisa mengakses konten bagi kaum disabilitas. Nah, ini tentu saja satu langkah yang baik, dan kita juga harus bisa memberikan akses yang lebih banyak lagi ya buat kaum disabilitas sebagai perwujudan Undang-Undang tahun 2006 untuk penyandang disabilitas.
Pemirsa, bahasa Indonesia berhasil ditetapkan menjadi bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bersama 6 bahasa resmi PBB, bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Italia, Hindia, dan Portugis. Pemerintah Republik Indonesia mengusulkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi pada General Conference UNESCO. Upaya ini merupakan salah satu implementasi dari amanat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang tertulis bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Usulan ini merupakan upaya de jure agar bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada sebuah lembaga internasional setelah secara de facto pemerintah Indonesia membangun kantong-kantong penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. Duta Besar Muhammad Umar dalam sidang pleno konferensi umum ke-42 UNESCO di Markas Besar UNESCO di Paris menyampaikan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dengan penetapan tersebut, kini bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang. Selain itu, dokumen-dokumen konferensi umum UNESCO bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di akhir pidatonya, Dubes Umar menegaskan bahwa pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi konferensi umum UNESCO akan berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat nasional namun juga di seluruh dunia. Adapun penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO juga direspon oleh Presiden Joko Widodo. Dalam akun resminya mengungkapkan kebanggaan karena bahasa Indonesia resmi bisa digunakan dalam sidang umum UNESCO. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan sumber daya manusia di desa-desa melalui kampanye Sadar Wisata 5.0. Melalui program ini diharapkan dapat berdampak baik bagi SDM di desa-desa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia di desa-desa wisata melalui kegiatan kampanye Sadar Wisata 5.0. Menparekraf saat The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta menjelaskan, pengembangan desa wisata menjadi inisiatif utama dalam memajukan pariwisata berbasis masyarakat melalui program kampanye Sadar Wisata 5.0 yang secara khusus difokuskan pada pengembangan kesadaran dan pengembangan mentalitas serta karakter produktif masyarakat desa. Kampanye Sadar Wisata 5.0 merupakan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdiri sejak tahun 2022 dan berfokus pada pelatihan serta pendampingan masyarakat dalam pengembangan pariwisata desa. Program ini telah melewati berbagai tahapan, diantaranya sosialisasi sadar wisata, proposal pengembangan desa, penilaian dan memasuki tahap terakhir yaitu apresiasi kampanye desa wisata yang akan dilaksanakan pada 24 sampai dengan 26 November 2023 mendatang. Kalau kampanye Sadar Wisata 5.0 ini dalam kurun sekitar 2 tahun kita melakukan sosialisasi dan lebih banyak ke pelatihan dan pendampingan. Dan tahapan apresiasi ini adalah membuktikan bahwa desa wisata adalah bagian daripada pariwisata yang berkualitas, pariwisata yang berkelanjutan, tentunya dengan semangat pariwisata hijau. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan SDM Pariwisata Kemenparekraf Florida Pardosi menjelaskan, kampanye Sadar Wisata ini merupakan program untuk membangun pola pikir masyarakat agar menjadi pemeran aktif dalam menciptakan iklim kondusif kegiatan pariwisata di suatu daerah. Atau KSP program ini yaitu bertujuan sebetulnya untuk membangun pola pikir masyarakat agar menjadi pemeran aktif sekaligus berpartisipasi untuk mewujudkan iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah atau dalam hal ini desa wisata. Dan dengan proses tadi disampaikan, proses pendampingan yang intensif dan berkesinambungan diharapkan akan memberikan kemampuan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Pemirsa, penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia menjadi momentum penting bagi pengembangan sepak bola nasional. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, mengatakan pembinaan sepak bola usia dini muda di Indonesia perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari usia dini hingga usia remaja untuk dapat menembus pada tahap Piala Dunia ke depannya.
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Surono mengatakan, perhelatan Piala Dunia U17 2023 Indonesia menjadi titik balik bagi sepak bola tanah air ke depannya. Surono mengatakan titik balik itu jika dapat dimanfaatkan dengan baik dengan adanya pembinaan dan kompetisi profesional usia muda, maka dapat membawa pemain-pemain U17 Indonesia menembus Piala Dunia Senior di masa mendatang. Surono menambahkan pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari usia dini hingga usia remaja, di mana pembinaan di usia dini U10 berfokus pada pengembangan keterampilan dasar dan pada usia remaja U12 sampai dengan U17 berfokus pada pengembangan taktik dan fisik. Pembinaan sepak bola usia muda di Indonesia juga perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga aspek taktik, fisik, mental, dan psikologis. Di samping pembinaan, kompetisi sepak bola usia muda juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemain. Jadi yang terpenting adalah bagaimana usia-usia 10, 12, 14 diberikan pelatihan yang benar, teknik dasar yang benar, kemudian pola permainan dari hati ke hati, kemudian fisik khususnya daya tahan itu yang lebih baik. Mudah-mudahan di usia 16, 18 mereka sudah bisa bermain dengan bagus dan ikut disitulah mulai ada liga-liga. Liga-liga harusnya dimulai di usia 16, 17, 18. Tapi pembentukan ada di usia 10, 12, 14. Dalam forum yang sama, pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa juga berpendapat yang sama. Haryo menyoroti pentingnya sinkronisasi pembinaan sepak bola dari usia dini. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia di masa depan. Haryo pun menyarankan agar PSSI dan pemerintah bekerja sama untuk mewujudkan sinkronisasi pembinaan sepak bola dari usia dini. Salah satunya adalah dengan mengafiliasi sekolah sepak bola dengan klub-klub profesional. Kalau masih terpisah antara SSB, mungkin harus dirangkul dalam artian SSB di Jakarta harus terafiliasi dengan klub yang ada di Jakarta. Misalnya satu klub di Jakarta megang 6 SSB misalnya. Jakarta Selatan ada klubnya juga megang berapa SSB gitu. Jadi mereka seragam kan. Jadi ketika dicomot ke level senior, gaya mainnya tuh udah nggak diajarin lagi. Basicnya tuh harus sama. Ya mungkin berangkatnya harus dari basicnya itu, penyeragaman visi lewat Piala Indonesia tadi, dan juga dilakukan secara reguler dalam sebuah liga, bukan lagi turnamen. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan dialog mengenai menjaga ekosistem gambut sesaat lagi.